Kembali lagi di Ngopi No Cincong. Ya, kali ini sudah bersama kita ada lagi-lagi ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin No Cincong dari pertama udah familiar banget ya sama barista terbacot di Kediri ya. Nah, Andi Gepeng. Halo. Apa kabar, Peng? Sehat, Pak. Baik-baik. Pak Willy gimana? Saya ya di sini-sini aja ya. Kita udah nggak ketemu setahun loh, Pak. Wah, ini pertama kalinya kita ketemu di tahun 2024. 2024. Terakhir ketemu sama Pak Willy, walaupun kita satu kota, kemarin ketemu kapan ya? Bulan Oktober ya perasaan terakhir. Enggak dong. Oktober. Kemarin kita ya acara di Bawang Mas juga ketemu. Ya kan? Rotariana ketemu ya. Betul, Rotariana juga ketemu. Masih sering ketemu lah, karena kita sama-sama di Kediri. Nah, tapi ini kali ini kita datengin Gepeng ini ya, sebagai perwakilan ya. Kalau teman-teman barista di Kediri itu nyebutnya Gepeng ini Mase Cacah Barista Kediri, ya kan. Nah, ini kita kebetulan Bang ya, kita juga lagi kemarin apa ya istilahnya? Mungkin diserang ya. Lagi diserang. Lagi diserang. So kemarin ada artikel yang diposting juga sama Mas Gusti. Ya. Mas Gusti SCI. Jadi artikel tentang coffee shop di Kediri. Ya, kemarin tuh aku bacanya kaget sebenarnya. Kaget ya? Kamu langsung panas ya? Aku langsung panas. Pak Willy posting, aku langsung DM. Karena terlalu mengeneralisir. Mengeneralisir. Oke, kita buka artikelnya. Jadi teman-teman yang mau lihat ya, artikelnya itu ada di mojok.co ya kan. Judulnya adalah tolong buat pengelola coffee shop di Kediri nggak usah sok edgy atau nggak usah sok edgy kalau masih butuh pelanggan. Nah, ini gimana Pak? Ini kan terus terang kan ketika kita baca kemarin ya, teman-teman juga bisa baca sendiri ya di artikelnya ya. Jadi dia mengeluhkan bahwa coffee shop di Kediri ini sok-sokan. Jadi ini dia menulis ya di awal dia bilang ini bahwa dulu waktu SMA coffee shop di Kediri itu belum seperti sekarang, belum menjamur ya kan. Temanya juga beragam dan ada yang minimalis, ada yang industrialis dan lain-lain lah itu. Nah, sebagai orang yang bekerja di kreatif industri beberapa kali juga saya mencoba menjelajah coffee shop di Kediri, mencoba merger dengan manajemen yang saya kelola. Dari pengalaman-pengalaman ini sering sekali dibikin jengkel oleh pihak pengelola coffee shop yang banyak gaya dan sok edgy, ya kan? Edgy ini kalau kemarin kita baca artinya ini ya orang-orang yang kayak anti mainstream, yang pengen terlihat beda, sok-sok kegayaan, dan ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah terus kemudian jadi dia malah kesel menghadapi ulah-ulah mereka, bukannya dapat partner kerjasama, tapi malah dibikin kesel. Nah ini dia juga bilang, tidak satu atau dua coffee shop, tapi udah beberapa yang saya rasa pengelolanya kurang beretika. Bahkan sampai ke pelayan kafenya sendiri pun kurang bagus. Aku sih, kalau aku secara pribadi sih, kalau dia ngomongnya kayak gitu, mungkin mainnya kurang jauh sih Pak. Satu itu, mainnya kurang jauh, terusan terlalu mengeneralisir juga. Dia juga nggak ngesebutin tahunnya SMA-nya dia itu tahun berapa juga, kita juga nggak tahu. Tapi postingannya kemarin itu tanggal 3 Januari, jadi paling ya mungkin dia 1 tahun apa 2 tahun baru lulus SMA mungkin gitu sih. Terus, ini disebutin sih pada waktu SMA. Ya. Nah, mulai ini mulai 2019 sebelum pandemi kira-kira satu persatu coffee shop mulai berdiri. Gitu. Jadi anak pandemi dong, anak lulusan pandemi dong. Sepertinya sih ya, sepertinya mungkin dia terlalu overthinking, Pak. Kok bisa dia terlalu overthinking? Maksudnya gini, Pak. Dia ini kan kalau aku lihat kan dia memandang dari sisi customer-nya ya. Dia jadi customer, jadi merasa kurang nyaman dan ini pun juga dia sebutin juga dia nggak nyamannya ini di mana aja nih. Dan ini kebetulan kan dia juga menulisnya kan juga cukup lengkap ya. Jadi pertama yang dia keluhkan adalah coffee shop isinya cuma satu circle. Satu circle dalam arti ya orang yang datang itu aja. Satu orang ajak temennya ajak temen yang lainnya kayak gitu. Oke, silakan ada interupsi sedikit. Iya. Ini ada Mas Zidan dari Mas Zidan dari mana? Dari Tautan. Dari Tautan.
Iya. Awas hati-hati. Mas Zidan boleh minta gelas lagi biar Pak Willy nyobain. Oh iya, boleh. Ini kita lagi ada di Tautan Coffee and Roastery, tapi ini barangnya black box semua, sampai Mas Gepeng ini bawa kopi sendiri, kopi black box. Saya minta gelas, saya mau cobain kayak gimana kalau kopinya black box. Oke. Iya. Sorry Padahal ya. di sini kita juga roaster, ya kan. Nah ini tapi kopinya black box, nggak apa-apa. Kita branding. Ini namanya kolaborasi. Kolaborasi. Ya kan? Oke, Peng, balik lagi, Peng. Yuk. Jadi satu circle. Jadi dia kayak ngerasa ngelihat coffee shop cuma satu circle, yang membuat dia keberatan adalah sering mereka malah asik ngobrol sendiri sambil ketawa-ketawa. Saya kira itu memang pelanggan, tapi ternyata pas saya lihat lagi beberapa orang dari mereka kenal dengan karyawan, entah barista maupun waitersnya. Nah, pernah pula saya sengaja datang sekaligus ingin membicarakan reservasi, ternyata pihak pengelola yang datang dari circle yang asik itu sendiri. Intinya dia ngerasa nggak nyaman ketika saling asik sendiri kayak gitu loh. Ya gimana ya Pak ya? Kalau aku sih dari sudut pandang yang pegawai juga di dalamnya, emang sih sebenarnya itu dari dulu aku mulai Thank you Mas Zidan. mulai pulang ke Kediri 2013 sampai sekarang pun aku punya orang-orang istilahnya customer yang udah langganan-langganan. Udah langganan-langganan dan kayak gitu. Nah, kebetulan selama ini aku kerja itu tempatku selalu sistematis buat kalau misalnya ada yang handle reservasi, terusan siapa yang nanti handle buat customer-nya taking order, kayak gitu, siapa kasirnya, siapa baristanya, siapa yang nganterin makanan sama minuman, seperti itu sih. Kalau yang ini yang mungkin dituliskan di blognya yang ini, aku apa itu slide apa itu cuman sedikit baca sih sebenarnya itu. Soalnya aku nggak suka banget sama judulnya sudah. Oh, jadi kamu nggak baca secara detail ya? Aku nggak baca secara detail, aku cuman baca judulnya aja. Aku itu nggak suka lah kalau misalnya terlalu mengeneralisir semuanya seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita sebagai istilahnya, aku kan orang kafe juga ya, orang kafe juga. Kita bisa dianggap kamu juga pengelola kan? Ya, istilahnya aku juga ngelola tempat usahaku juga. Sebenarnya apa ya? Kalau misalnya ada yang pengen kerjasama, yang kayak gitu-gitu sih, kita juga terbuka kok juga. Kita juga terbuka. Tinggal nanti feedbacknya apa sama kita. Buat sponsor-sponsor pun kita juga ya. Tapi mungkin ya, yang di sini yang dimaksud dia, ketika dia datang ada di sana, isinya si barista atau dengan satu circle-nya itu bercandaan, ketawa-ketawa kayak gitu, dia mungkin agak keberatan. Karena aku gini, kalau aku sendiri sebagai customer, kadang aku nggak keberatan dengan kalau mau ada customer lain ini ngobrol di situ. Cuman yang aku kadang kurang suka itu kalau di bar staffnya ini ketawa berlebihan, guyonan, sehingga akhirnya ya kita jadi sebagai pelanggan ini kita juga merasa kurang nyaman. Ini kerja kok kayak begini. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Ya, memang ada sebagian yang di Kediri itu emang ada yang seperti itu Pak. Cuman aku selama ini aku nggak pernah menemui secara langsung, yang model seperti itu, dan aku pun nggak pernah selama ini bekerja di tempat yang seperti itu juga. Jadi kalau misalnya emang perlu, biasanya ada temanku atau anakku manggil kalau misalnya aku lagi handle customer seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sih, mungkin kalau nggak salah 2016 atau 2017 dulu waktu di tempat kerja yang sebelumnya, Pak Willy paling juga udah tahu. Itu emang kalau misalnya di situ itu emang satu circle semua Pak, di situ yang datang itu emang satu circle gitu sih. Tapi tempatnya itu kalau misalnya untuk apa ya istilahnya untuk meeting dan lain sebagainya emang nggak bisa sih Pak. Gitu sih, kalau misalnya mau reservasi apa kayak gitu juga nggak bisa sih. Karena tempatnya terbatas. Karena tempatnya terbatas juga. Beda lagi kalau misalnya tempatnya itu mungkin ada meeting roomnya kayak di Tautan sini, ada tempat khususnya VIP-nya, di Alinea juga ada kayak gitu. Mungkin bisa aja Pak seperti itu. Dan apa ya, aku selama ini itu kalau misalnya coffee shop terusan punya
komunitas sendiri itu ya emang kayak gitu sih Pak. Rata-rata sih. Jadi itu adalah hal yang wajar ketika coffee shop ini punya circle masing-masing kayak gitu. Sebetulnya itu hal yang wajar. Hal yang wajar banget sih. Kayak misalnya gini, kayak di tempatku sekarang, sekarang kan circle-nya lebih ke family, terusan pekerja-pekerja muda seperti itu. Sekarang ada lagi Pak Willy kalau misalnya dengar gang skena. Oh gang skena, yaitu circle-nya anak-anak. Dan itu mereka customer pun juga udah kenal dengan barista, dengan ownernya juga udah kenal. Iya, udah kenal satu sama lain. Malah apa itu kalau misalnya pas lagi parkir, walaupun mereka lagi parkir ke tempat lain kayak gitu, yang satunya ke tempat A, yang satunya mau ke tempat D atau E, misalnya di sana kan banyak banget ya. Itu mereka juga, mau kemana? Oh, aku nongkrong di sana. Oh ya wes, nanti tak susulin. Gitu sih. Itu mereka malah di sana, di circle yang sana itu malah ngopinya kemarin baru aku dengar 3 sampai 4 kali satu hari malah. Jadi itu wajar setiap coffee shop akan punya circle sendiri-sendiri seperti itu sih. dan which is kenal dengan barista, kenal dengan owner juga sebenarnya nggak ada salahnya. Iya. Kemarin itu malah aku waktu tahun kemarin kan akhir tahun aku sempat main ke Jakarta ya, main ke Jakowik ya. Main ke Jakowik itu mereka juga punya circle masing-masing itu juga kan. Pasti sih kalau misalnya aku sering main ke kota-kota lain itu mereka pasti punya community sendiri kok. Di baristanya atau mungkin di staffnya pasti punya masa sendiri-sendiri sih. Seperti itu. Oke, jadi kalau aku lihat, jadi apa yang dikeluhkan dia itu sebetulnya adalah hal yang wajar yang terjadi ya. Wajar banget sih. Oke, karena aku pun kalau sebagai customer pun juga soal ini aku pun juga nggak ada keberatan sih sebenarnya. Jadi kalau memang sebetulnya memang kalau dari aku sendiri juga kita pun juga buka usaha mengharapkan ya kita punya circle yang memang bikin hidup, bikin repeat order juga. Jadi reguler kan. Jadi reguler seperti itu. Namun di sini yang kalau mau saya garis bawahi adalah ya yang mungkin memberatkan itu adalah ya kalau staffnya itu yang bercandaan sendiri, itu memang mungkin kurang etis ya. Itu mungkin gini, kalau misalnya aku tarik itu mungkin fundamental customer service-nya, fundamental hospitality-nya itu emang nggak dikasih sama perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu. Setuju. Ini pun karena aku begitu dapat artikel ini, itu pun malam kita briefing itu kita bahas. Jadi so guys, kita juga nggak tahu ini coffee shop mana yang disebutkan. Ya kan? Tempat kita pun juga baru buka. Jangan sampai kita salah satu dari yang dikeluhkan ini. Kita juga nggak pengen itu. So jadi kalian kalau di bar jangan sampai yang cengengah sendirian, ketawa guyonan sendiri sehingga akhirnya customernya kurang nyaman. Karena aku kalau ngeliat gitu kurang nyaman. Ya sih. Gitu. Oke, kita yang masalah soal coffee shop satu circle itu kita lewatin. Wah dulu Pak. Ini kopi black box yang apa Peng? Ini Kamala Jensen. Wih, Kamala Jensen. Ini kopi mewah dong. Mewah dong, Catur Coffee Company. Waduh, saya paling suka kalau bintang tamu datang bawa kopi sendiri, kopinya kopi mewah kayak begini. Ini saya sangat menikmati ini. Sangat menikmati. So, jadi ini Kamala Jensen ini bisa order di mana kalau mau beli black box? Bisa langsung di outlet, bisa langsung di Tokped sama Shopee juga ada. Oh, udah ada di Tokped dan Shopee ya? Kalau misalnya punya IG-nya, DM aja bisa. Oh, bisa DM langsung ke IG-nya Black Box. DM langsung bisa. Nah, next. Ini keluhan yang berikutnya, Peng. Pelayanan judes, customer service slow respon, kayak nggak niat bikin usaha. Waduh, ini. Mantep banget itu. Ini contoh ya, kita bacain ya, Peng ya. Ini terasa lebih banyak lagi coffee shop yang saya kunjungi pelayanannya malah judes. Dari kasir depan saja, pelanggan bukan disambut dengan ramah, malah disambut dengan muka asem. Cara bicaranya pun singkat, sinis, ya intinya minus etika. Padahal hospitality penting di kafe loh. Oke, kita setuju lah kalau ini ya. Saya kira mungkin memang salah karyawannya. Ternyata pihak pengelolanya pun sama saja. Mampus deh. Ini siapa sih sebenarnya ini pengelola ini yang begini? Mudah-mudahan kita nggak inilah. Oh, jadi yang dia keluhkan adalah karena ada proyek kolaborasi di manajemen saya dengan coffee shop, beberapa kali saya bersinggungan dengan pengelolanya, entah manajer atau pihak marketing. Tidak jarang pengelola yang saya temui berlagak
dan sombong. Padahal lumrah sekali, namanya sebuah brand usaha saling kerjasama. Intinya dia ingin mengajak kerjasama, tapi dia tidak mendapatkan respon yang positif. Kayak gitu gimana, Peng? Kalau lu sempat beberapa kali ini handle event. Ada yang ngajakin collab atau apa gitu. Biasanya sih kalau misalnya kayak gitu, aku biasanya sih tak filter dulu sih, Pak. Mana yang cocok buat kita atau yang ini buat istilahnya mana yang positif buat kita. Kan ada kan feedback yang istilahnya materi, ada feedback yang masalah nama kayak gitu, istilahnya jual nama lah, jual nama, jual branding kayak gitu-gitu sih. Biasanya sih aku filter dulu sih di situ. Tapi kalau misalnya yang mungkin beliaunya ini yang nulis blog ini mungkin DM atau WA di Instagram officialnya kayak gitu-gitu mungkin nggak dibales seperti itu. Mungkin aja seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya ketemu sama pengelolanya kelihatan jutek, ya itu kayaknya jadi bukan aku sih. Berarti bukan tempat lu tuh ya? Bukan tempatku. Okay. Aman Mas ya. Tapi gini, ini juga yang aku alami ya ketika buka tautan ini. Yeah. Ada beberapa brand yang menawarkan untuk kerjasama. Yeah. Cuman begini, dia itu cuma lewat DM. Yeah. Aku nggak tahu, mungkin aku old fashion ya, mungkin aku orang kuno. Yeah. Jadi aku menganggap lu kalau mau ngomongin bisnis, lu harus datang langsung. Lu datang ketemu kita ngobrol, atau lu datang tanya sama barista kita pengen ketemu, atau minimal lu jajan dulu lah ke sini. Lu jajan ngopi sini, kita ketemu, kita ngobrol enak. Daripada lewat DM, feel-nya itu nggak ada. Aku sendiri juga dapat DM. Pak, kita punya produk ini, boleh nggak nitip ke sana? Nggak pernah aku balas, kayak gitu. Aku sih emang sekarang modelnya seperti itu, Pak. Memang sekarang modelnya seperti itu. Aku sering kebetulan yang handle Instagramnya kan juga istriku juga, Pak. Gitu juga istriku juga. Jadi aku sering cek juga ada yang komplain nggak. Google Gate juga sering aku cek juga. Google Gate juga aku sering cek, terusan DM, email kayak gitu, biasanya mau penawaran apa kayak gitu, biasanya aku cek juga, oh ini masuk nih kalau misalnya nawarin booth, Disnatalis mana, oke, kalau misalnya feedback juga buat kita, ya oke lah join aja, kalau kayak kemarin acara Radar Kediri juga, kita juga join juga gitu sih, istilahnya apa ya, kalau selama ini sih, selama 4 tahun ini kita buka sih, selama ini 4 tahun kita buka, selama ini aku handle di dalamnya juga sih, apapun kalau misalnya emang bagus buat kita, buat branding, istilahnya buat materi juga oke, ya udah kita jalan sih, sebenarnya jalan bareng-bareng sih. Nah, gitu sih. Tapi begini, Peng, berarti sebenarnya kalau dari sisi customer ini, ketika dia tidak mendapatkan respon dengan baik, contohnya seperti dia menghubungi untuk bukan untuk reservasi. Tapi ternyata tidak dibalas. Pernah saya dan kawan saya coba reservasi di coffee shop tapi malah tidak dibalas. Ini sih kalau aku sih setuju ya. Pasti setuju. kesel kan. Pasti kesel. Dan akhirnya dia mengutarakan dengan seperti ini karena dia nggak direspon padahal dia mau reservasi seperti itu. Harusnya gimana Pak kalau misalnya di cafe sendiri sih aku tetap sih sebenarnya rules and regulation-nya itu tetap schedule-nya kita, ruangan ini dipakainya itu jam berapa sampai jam berapa. Terus tempuk apa enggak sama reservasi selanjutnya. Terusan berarti tetap direspon kan? Tetap direspon. Tapi tetap ada ketentuan syarat dan ketentuannya juga kalau misalnya mau pakai tempat kita gitu sih. Biasanya kan ada kayak minimal order atau apa kayak gitu. Atau mungkin kadang juga ada yang nawar sampai anjlok kayak gitu juga ada Pak gitu. Ada seperti itu. Tapi kalau ngajakin collab gitu lewat DM gitu, tetap kita balas. Oh, kamu balas. Tetap kita balas. Kalau aku enggak ya. Tetap kita nggak boleh kolot, Pak. Oh gitu ya. Nggak boleh kolot. Nggak boleh kolot. Kalau jadi mungkin aku kan juga perlu update ya. Yang kayak sekarang seperti apa? Karena memang mungkin anak-anak muda sekarang ini semuanya yang maunya cuma lewat DM atau apa, nggak mau effort yang datang atau apa. Sedangkan di kita karena kita mungkin orang lama yang pengennya ya lu datang dong ke sini. Mungkin kita sendiri yang harus adaptasi dengan yang zaman sekarang ya. Dulu saya sempat seperti itu juga. Dulu saya sempat seperti itu juga. Cuman kalau misalnya hal yang nggak tak balas itu pasti tanya perkara kerjaan, itu pasti nggak tak balas.
Sering ya? Info locker. Info locker. Lu nyari kerjaan cuma info locker, gila aja lo. Itu sering Pak. Kalau yang kayak gitu sering. Kalau misalnya nanyain kerjaan seperti itu ya, padahal udah jelas syarat dan ketentuannya itu udah jelas. Pasti kita post di feed atau di story Instagram kayak gitu. Pasti kita post juga. Terus ada yang masih DM juga tanya-tanya, kalau nggak gitu telepon HP office juga ada seperti itu. Sering juga seperti itu. WA office, perkara reservasi kayak gitu sering sih, juga sering kita balas juga. Oke. So kita lewati ya tadi soal pelayanan ya. Memang kalau memang service dari kita kurang ini biasalah, mereka pasti akan komplain, dan itu wajar. Kita malu, berarti kita yang harus introspeksi apa yang bisa kita benahin supaya customer ini lebih puas dan pelayanan kita lebih cepat. Oke, ini yang berikutnya adalah so edgy padahal fasilitas dan kualitas makanan biasa aja. Oke, karyawan dan seluruh pengelolanya aja yang so edgy padahal model coffee shop dan fasilitasnya terbilang biasa saja. Seperti bisa dihitung jari, cuman beberapa coffee shop di Kediri yang menyediakan fasilitas cukup baik dan proper. Part yang paling menyedihkan adalah ketika AC cuma jadi pajangan. Padahal orang datang ke coffee shop memilih ruangan ber-AC biasanya untuk WFC dan mengerjakan tugas. Tapi sayangnya AC tidak terasa sama sekali. Nah ini sih nggak tahu ya. Belum servis mungkin. Mungkin belum servis ya. Mohon dimaklumi ya. Terus kemudian selain makanan yang disajikan cenderung biasa aja, namanya aja sok keren, harga dibuat mahal, padahal sangat amat biasa. Pernah makan nasinya keras, spaghetti, pesan kejunya penuh semut. Aduh. Oke, kalau umpama kualitas balik ke perusahaannya masing-masing. Oke. Balik ke company-nya masing-masing. Dan kalau seumpama facility, enggak, makanan yang dianggap dia ngomong sok biasa saja, apakah itu terlalu subjektif ya? Terlalu subjektif dan terlalu mengeneralisir ngomong Kediri seperti itu, Pak. Soal aku nggak terimanya di situ. Oke. Aku nggak terimanya di situ. Soalnya terlalu mengeneralisir. Istilahnya kalau misalnya kita ngomong enak apa enggak sih tergantung pribadi masing-masing ya, tergantung ekspektasi masing-masing. Perkara mahal apa enggak tergantung juga kemampuan daya belinya masing-masing juga. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu-gitu. Istilahnya apa ya, ngomong enak apa enggak itu subjektif banget loh. Aku bisa ngomong, wah ini kopi ini istimewa, tapi mungkin Michael Jasin rasain ini biasa. Ya. Gitu sih. Nah tapi kan dari sisi customer lagi, balik-balik dari sisi customer ini kan menurut aku sah-sah aja ya dia mengkomplain dia coffee shop di Kediri. Ya karena memang dia cobain ini adalah coffee shop yang ada di Kediri. Iya sih, cuman apa ya, terlalu gimana gitu loh Pak. Aku nggak suka sama judulnya, nggak suka sama apa itu model blognya itu loh. Model blognya itu terlalu generalisir Kediri itu seperti ini. Padahal Bapak tahu sendiri, investor udah mulai masuk juga di Kediri. Bandara juga udah mulai internasional juga. Banyak orang-orang dari luar negeri nongkrong di tempatku juga udah banyak. Terus kan kalau misalnya ada blog model kayak gini tuh istilahnya jatuhin kita yang punya usaha juga. Harusnya kita itu bisa grow up bareng-bareng, gimana nyokongnya bareng-bareng. Kita udah punya karakter di sini juga kan. Gitu sih. Ngapain bikin kayak gini gitu loh maksudku itu. Ngapain bikin kayak gini. Kalau misalnya dia nggak suka sama circle-nya ya nggak usah nongkrong di Kediri, udah fine. Cukup. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi kan ini adalah bentuk kekecewaan dia. Ketika dia nongkrong di coffee shop di Kediri, dia dapat itu ya hal-hal negatif seperti itu. Loh, dia komplain kayak gitu, dia beli berapa? Bilnya berapa? Mampu gak beli? Ya mungkin dia kan udah datang nih, dia udah reservasi. Ini bukan masalah dia mampu atau nggak mampu, Pak. Kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya dia pengen minta fasilitas ya oke, kudu bayar oke juga dong. Nggak kayak misal ada nih orang klub motor gede minta parkir di depan, tapi bilnya cuma 1 bil doang, pesen jus doang, kan nggak worth it. Oh jadi maksud kamu itu ketika customer ini menuntut
fasilitas yang istimewa, pelayanan yang bagus, kemudian tapi dia datang di tempat yang memang mungkin mungkin kurang proper. Ya, kurang proper. Tapi Lah, dia menuntut yang lebih tinggi. lebih tinggi tidak lagi. sesuai dengan pricing-nya yang di-set gitu. Yang di-set dan seperti itu. Sekarang kan istilah klasifikasi sekarang coffee shop apa restoran di Kediri kan sekarang juga udah mulai banyak juga kan. Mau rate harga berapa. Lu misalnya gini lah, ya kayak di Jakarta lah. Rate gaji 3 juta sampai 5 juta. Ngopinya di mana? Starling. Ngopinya di Starling. Mau beli brand yang udah punya chain gede, ya nggak cukup gajinya. Jadi menurutmu sebaiknya kalau customer itu juga melihat tempat yang dia singgahi dulu, apakah memiliki fasilitas itu enggak? Kalau intinya ketika datang ke kedai kopi yang sederhana, yang low profile, jangan menuntut fasilitas berlebihan juga. Iya dong, vibe-nya semuanya pasti banyak yang kena. Nah tapi seperti yang dia omong di sini, namanya keren, harganya mahal, tapi pelayanannya sucks yang dia bilang tadi itu. Namanya keren, terus harganya pun juga mahal, tapi pelayanannya kurang bagus. Mahalnya dia berapa? Kan nggak disebutin. Mahalnya berapa nih? UMK Kediri 2024 sekarang udah 2.400.000. Kalau misalnya ngopi 2.400.000. Kalau misalnya gajinya dia 2.400.000 sesuai dengan UMK, kalau misalnya dia ngopinya itu per harinya itu harga 15 ribuan, ya nggak cukup lah, sama aja mahal itu. Padahal ada yang lebih dari itu. Oke. Kan nggak bisa di generalisir, Pak. Betul. Gitu kan. Nih, tadi itu mana nih tadi yang dia bilang ini? Tapi kalau kayak di tempat kamu sendiri ya, pernah nggak sih ngalamin komplain-komplain yang banyak sih. Banyak kok kayak gitu. Cek aja di Google Gate. Ada kok yang komplain kayak gitu. Tapi yang disampaikan langsung ke kamu? Sampaikan langsung sih nggak pernah. Rata-rata biasanya kayak gitu fake account. Kalau nggak gitu ada misal apa ya istilahnya, artis-artis Instagram, terusan bikin story, terusan ada dulu di komplain karena apa ya, karena jus atau apa, kemahalan apa gimana, masa harga 30.000 terusan jusnya encer kayak gitu, pernah juga dikomplain seperti itu, tapi ya kita balik lagi ya, kita introspeksi dulu sama anak-anak, ini ngapain sih kok bisa komplain seperti ini siapa, ini kenapa kok bisanya kayak gini, terusan ada lagi dulu pernah juga. Sekarang kan tempatku udah nggak pakai plastik ya, Pak. Nggak pakai plastik. Straw sekarang juga udah yang pakai metal sekarang, nggak pakai plastik. Ada juga istilahnya customer nongkrong terusan, loh kalau misalnya giginya pasangan kayak gini, pakai metal kayak gini lah copot no gimana? Itu kan nggak digigit juga. Nah itu Pak, ada yang kayak gitu, ada, tapi nggak ngetek kita. Cuman ada salah satunya itu teman-temanku. Ada salah satunya itu teman-temanku. Terus sekarang kan sekarang kalau take away kan harus beli, goodie bag-nya kan harus beli, emang udah diinklutin kayak kita. Ada juga yang komplain seperti itu. Banyak sih. Jadi mereka customer itu sebenarnya mereka apa ya? Mereka pengen dirajakan. Tapi mereka nggak tahu syarat dan ketentuannya sekarang itu seperti apa. Misalnya emang masyarakatnya kita itu emang jarang baca rules and regulation juga, Pak. Kayak barista mau kompetisi ya? Iya, kayak barista mau kompetisi gitu sih. Kurang membacanya itu loh, nggak pernah. Padahal di situ di kasir juga udah dikasih kiriman dari pemerintah kota juga kalau misalnya harus mengurangi sampah plastik. Jadi otomatis kita juga harus mengurangi sampah plastik. Dulu pernah itu. Waktu aku masih belum di Alinia. Itu perkara pajak.
Itu ke perkara pajak juga. Itu jadi masalah juga. Nggak mau bayar tax. Nggak mau bayar tax. Padahal harus kalau misalnya di hotel itu 15% Iya. emang kan. 15%. Kalau misalnya di kafe-kafe biasa itu 10%. 10%. Nah, mereka itu tetap maunya bayar 10% doang. Nggak mau 15%. Oh, ini waktu pengalamanmu di hotel. Waktu pengalamanku di hotel. Jadi istilahnya customer itu oke lah kita ngelayanin, oke lah kita jongosnya mereka ya. Iya, Kalau iya. misalnya mereka pesen kan juga Kita melayani, juga kita jual pelayanan. kita juga pelayanan, kita jual produk kan intinya kalau misalnya buka usaha kayak F&B kayak gini kan intinya kan tetap dek produknya, tempat, terusan sama suasananya yang Iya. di sana tuh Pak. Gitu sih. Kalau misalnya 3 ini udah nyukupin menurut kita udah bagus, ya kita ya berani branding, berani ngadain alat-alat yang istimewa misalnya, Iya. istilahnya yang nunjang operasionalnya kita lah. Kalau misalnya ada customer urusan ujung-ujungnya mereka nggak tahu apa-apa perkara produk, nggak tahu apa-apa perkara hal-hal yang on detail seperti ini, ya mending bikin sendiri di rumah, nggak usah nongkrong Pak. Berarti customer yang ibaratnya kayak gini ya, ini kan menyerang ya. Iya. Menyerang, komplain dengan cukup keras Iya. ya kan, menulis di sosmed, di blog, terus kemudian ya masalah mengeneralisir atau enggak mungkin tiap orang punya pandangan beda-beda. Tapi kalau kamu merasa terserang dengan hal ini, Aku terserang sih, soalnya dia ngomongnya Kediri Pak. Padahal aku 2013 itu baru pulang dari Kediri. Di sini nggak begitu banyak coffee shop. Coffee shopnya cuma ada sidewalk doang. Coffee shopnya cuma ada sidewalk doang. Restoran juga cuma punya 1 tok. Restoran ada 3. Yang istilahnya skupnya nggak begitu gede. Kebetulan aku dulu kerja di sana juga. Terusan ada orang ngomong seperti ini, aku nggak suka. Aku nggak suka. Jadi menurutmu, apakah customer ini juga perlu diedukasi sih sebenarnya? Ya customer-nya nongkrong dong tempat lain, jangan cuma di Kediri doang. Dia sih harusnya seperti itu sih. Kebetulan gini ya Pak, kayak misalnya sekarang kita jualan apa itu? Origin lah. Jualan origin lah, paling mudah. Bapak kan sering di Jakarta ya Pak ya? Ya. Orang ngopi single origin Indonesia so-so lah. Tapi kalau misalnya ngopi model-model kayak Jensen, Immaculada, Alto Esterelas, Eugene, kayak gitu-gitu. Oke kan? Wow kan? Ya dapat experience yang beda. Dapat experience yang beda kan? Terusan ada kemarin. Tadi kan baru cerita perkara Ranca Bali itu. Kayak gitu. Istilahnya kalau misalnya circle-nya kita itu luas, terusan sering nongkrongnya bener lah, nongkrongnya bener. Akhirnya kan lidah kan terinfluence juga tuh Pak. Iya. Oh enak itu kayak gini loh. Oh, wah murah ya ternyata. Kok aku ngopi di mana itu di luar kota Kediri habis 500 700. Terusan ngopi di Kediri cuma dapat segini, terusan tesnya hampir mirip, pelayanannya juga enak, oke. Jadi murah ya. Mending aku ngopi di sini. Rata-rata Pak, yang nongkrong di tempatku itu malah sekarang itu orang luar kota malah. Bukan orang Kediri. Orang Kediri itu nongkrongnya. Di tempat-tempat yang mereka ada temennya di sana. Ya, itu wajar sih. Itu wajar. Itu menjawab lagi circle tadi. Circle tadi. Terus sama lagi rata-rata orang Kediri itu nongkrong yang udah punya national chain. Oh, yang udah brand-brand nasional. Brand-brand nasional. Pasti nongkrongnya di sana. Itu sih sebetulnya wajar ya. Memang wajar sih. Kayak aku sendiri ketika aku pergi ke suatu kota atau aku di Kediri sendiri, yang paling aku sering datang itu ya adalah ya yang aku kenal sama ownernya, kenal sama baristanya, yang kita datang memang bisa ngobrol, bisa say hello, silaturahmi. Ya, kalau misalnya sama-sama orang F&B-nya biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Atau mungkin misal aku lagi pengen buka yang kayak gini.
referensiku siapa ya? Nah, aku pasti datang kayak gitu. Dulu aku mau bikin studio, aku juga datang di tempatnya Pak Willy. Pak, gimana sih caranya masanya sync-nya itu seperti apa? Aku juga datang di tempatnya Pak Willy juga. Kan ya emang seperti itu gitu loh. Istilahnya kalau yang dia ngomongnya kayak gini itu kayak aku tahu dia itu komplainnya itu mendasar banget. Cuman nih nggak harus lah digeneralisir kayak gini. Saya nggak asik banget jadi orang Kediri. Iya, akhirnya kemarin ketika Mas Gusti nge-repost, memposting si artikel ini, Mas Gusti juga nulis Kediri dikritik, ya kan? Jadi langsung di Kedirinya, kota Kedirinya. Nah, aku pun ketika membaca ini pertama kali, aku pun juga ngerasa kayak, wah, maksudnya aku pulang Kediri, udah kumpul-kumpul nih, harusnya kan kita semuanya udah makin upgrade nih ya. Tapi ternyata juga masih ada customer-nya belum upgrade. Berarti kalau menurutmu customer-nya nih? Iya, customer-nya dong belum upgrade. Oke. Nah, tapi kalau aku melihat ini dari aku sendiri juga, ini juga kita juga perlu banyak introspeksi nih sampai bisa ada celah kita diserang seperti ini. Ya sebenarnya nggak perlu sih introspeksi kita. Karena lu udah ngerasa udah lebih bener daripada customer-nya. Enggak juga sih. Aku lebih bener istilahnya gini loh. Bukan kayak gitu ya maksudku itu. Istilahnya aku sebagai seorang staff, aku tetap belajar soal knowledge yang terkini itu kayak gimana sih, teknologi yang terkini itu kayak gimana sih, alat-alat yang terbaru itu developnya itu kayak gimana sih, resultnya itu kayak gimana sih, customernya itu pengennya seperti apa sih. Aku selalu melajari di situnya juga, melajari juga anak-anak sekarang Gen Z yang sekarang itu cara ngasih schedule-nya itu seperti apa sih? Kok dikit-dikit dikasih kerjaan yang banyak-banyak kayak gini kok bilang capek, bilang apa gajinya kurang gede ya? Apa kerjanya terlalu banyak ya? Kan anak-anak yang sekarang itu istilahnya mereka pengennya cepat bisa, nggak perlu bertahap, mereka cuman butuh mempelajari dari pengalaman orang yang sudah melakukan, kayak gitu. Lah aku bacanya seperti itu, nggak tahu lah mungkin nggak salah. Cuman kalau yang ini itu kayaknya dia itu ngopinya kurang jauh Pak, nongkrongnya kurang jauh, kurang banyak. Ya. Kalau misalnya dianya nggak terima, ya mending podcast bareng aja Pak. Gitu sih. Aku udah undang sebenarnya, cuman masih belum direspon. So jadi ini penulisnya adalah Arsianisa Zelina. Jadi ketika aku cari di IG, ketemu ada namanya yang persis, aku sih udah nanya nih apakah Kak Arsianisa ini yang menulis blog ini, kita punya podcast tentang dunia perkopian terutama. Aku undang sih, cuman ya masih belum direspon. Karena aku pun juga penasaran, pengen dengerin sebenarnya dari sisi customer itu apa sih yang dikeluhkan dari sebuah coffee shop itu yang bikin dia itu nggak nyaman. Karena kan menurut aku sih perlu belajar hal-hal kayak gitu. Perlu buka hotline bantuan konsumen. Mending selebrasi suruh bikin kayak gitu. bantuan konsumen, ngopi enak itu caranya kayak gimana? Wah, susah itu. Mending bikin hotline. Selebrasi itu perlu di push Pak buat bikin kayak gitu mendingan itu. Suruh ngurusin ya kayak gini-gini mendingan. Ya cuman yang aku kadang ya hari ini teknologi ini kan memang sosial media begitu populer. Jadi customer ini udah beda dengan gaya customer zaman dulu. Kalau customer zaman dulu nggak suka atau ada masalah ya disampaikan langsung ke tempat tersebut. Sekarang kalau sekarang nulis di Google Guide, ngetek di Instagram, di story, di feed, bisa kayak gitu. Malah yang bagus-bagus itu biasanya langsung WA, Mas, ini kemarin aku nyobain rasanya kayak gini, tolong agak diperhatikan ya, bikin produknya tempatmu itu udah enak, bla bla dan lain sebagainya, atau komplain masalah pelayanan dan lain sebagainya, itu yang baik-baik biasanya langsung japri. Aku biasanya kayak gitu langsung tak screenshot, tak kirim di grup WhatsApp, biasanya seperti itu. Cuman kalau aku itu apa ya istilahnya? Tapi yang bikin kamu nggak terima itu ya, Pak, 5 tahun terakhir ini, menurutmu udah bagus? UMKM F&B yang milik-miliknya
apa itu milik-miliknya teman-teman kan udah kenal semua tuh Pak kita. Usaha ya bareng-bareng, develop orangnya bareng-bareng, dulu ya bareng-bareng bagi-bagi kopi, Bapak ya tahu sendiri lah. Kita itu udah nge-create semuanya itu kayak gitu loh. Istilahnya masa mudaku tak habiskan buat itulah. Masa mudaku tak habiskan buat kayak gitu. Istilahnya aku apa ya istilahnya dari dulu sebenarnya wes develop pasar dan lain sebagainya, customer yang dulunya customer sekarang udah buka coffee shop sendiri, udah buka restoran sendiri, udah buka cafe sendiri, udah buka hotel sendiri. Sekarang terusan Kediri wes mau punya bandara, wes mau punya ada jalan tol, kantor-kantor mau buka semuanya di sini, terusan dianya orang Kediri malah ngomong kayak gini ya, gak terima lah. Oke, jadi menurutku dia perlu diedukasi. Gak perlu sih sebenarnya. Gak perlu juga. Gak perlu juga sih, ngapain? Suruh ngopi yang jauh aja loh. Oke. Gak perlu juga. Sebenarnya aku ngomong kayak gini sebenarnya gak penting sih sebenarnya juga. Cuman apa ya? Istilahnya ini ngomongnya bahas masalah Kediri, aku nggak tahu sih teman-teman kena dampaknya apa enggak, kena dampaknya apa enggak. Soalnya aku sebagian juga kenal juga sama yang punya juga. Sebenarnya aku juga nggak nge-repost, nggak apa-apa. Cuman anak-anak sebagian anak seleb kemarin, siapa sih? Ya wes, beno lah, gak penting. Ya wes. Cuman kalau misalnya terus-terusin kayak gini ya mau juga sih. Jadi apa ya, enemy dia. Jadi paling nggak perlu diberikan pemahaman lah dia. Ngapain? Di coaching BK? Ya, bukan di coaching juga. Ya tapi aku sih masih tetap berharap si Mbak Asia Nesa ini merespon ya. Jadi setidaknya kita kasih kesempatan bahwa dia pun juga berhak untuk menyuarakan ketidakpuasannya dia dari sisi mana. Aku sih masih penasaran dengan apa yang dipikirkan dia gitu loh. Kalau misalnya ketemu podcast bareng coba, nggak apa-apa. Ya, tapi kamu nggak usah ikut. Ya tak sempetin aja. Nggak usah. Nggak usah. Sendiri-sendiri dong. Kan kamu juga sekarang kan nggak ada dia. Nanti dia ya biar dia yang ngomong. Kan nggak bisa jawab nanti. Nggak bisa jawab. Ya biarin. Dia kan mau bisa berhak mengeluarkan undang-undangnya. Biar fair lah, Peng. Gitu ya? Iya dong. Iya sih. Oke. So ini kita hari ini kita case close ya. Jadi kita cuma pengen dengar pendapatmu juga sebagai salah satu pengelola kafe di Kediri. Karena kita juga nggak tahu yang disebutin ini adalah kafenya siapa. Kita pun juga nggak pengen tahu sih sebenarnya, kasihan juga sih ya kalau diserang kayak gitu. Tapi minimal kalau dari aku sendiri, Peng, ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa oh ya jangan sampai loh. Umpama ini bukan tempat kita ya, kita jangan sampai kejadian seperti ini. Ya jangan sampai lah. Kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau misalnya customer komplain ya wajar-wajar aja sih. Ya mungkin kan pas waktunya kita chaos atau pas waktunya mungkin kita pas lagi ganti staff apa. Kalau misalnya kayak gitu kan mungkin ada 1-2 lah. Biasanya kita komplain. Nggak mungkin lah kita kudu 100% bener kayak gitu-gitu kan ya. Apa ya istilahnya omong kosong lah kalau misalnya kelasnya chain internasional aja ya mesti pernah dikomplain juga kok. Istilahnya F&B ini kalau misalnya di Kediri itu dinamis banget sih. Aku malah apa ya aku itu suka loh di Kediri itu malahan itu sekarang itu. Istilahnya damai, tawanan, sama-sama semuanya kenal, wes mau ada bandara, investor semuanya udah pada masuk. Komunitasnya juga lebih guyup ya. Komunitasnya lebih guyup dibanding daerah lain. Gitu sih, walaupun kompetisi di luar kota sering kalah, kayak gitu. Yang penting di rumah itu tenang gitu loh, Pak. Di rumah itu adem ayem, di sini itu nggak ada. Istilahnya kalau misalnya ada masalah, mungkin salah satu staff kita yang masalah kita juga sering tiktokan, gitu sih. Kita juga sering, yang ini masalah loh, oke, yang ini bagus, oke, ambil aja, sikat, yo, sikat. Mesti bursa barista juga masih ada di sini juga. Selain apa ya? Enak lah. Terusan kalau misalnya ada salah satu customer komplain mengatasnamakan coffee shop di Kediri, aku nggak terima. Yang di situ. Ya, oke. Bukan sok bijak loh, Pak. Cuman apa ya? Gak enak loh. Ya, dia memang yang dia alami itu adalah kejadian di Kediri dan dia menulis ya
buat pengelola coffee shop di Kediri ya berarti ya buat termasuk aku juga nih ya. Nah, tapi ya walaupun dia di sini menyebutkan beberapa coffee shop. Jadi intinya kan tidak semua, Ya, tidak beberapa. semua. Ya, kan? Ya entah dia dari tempatmu yang kena atau aku juga nggak tahu nih. Ya at least kalau aku sih ambil positifnya, oke, kita buat introspeksi, tapi kalau kamu lebih memilih untuk tidak terima ya nggak apa-apa nih. Nggak terima lah. Nanti mudah-mudahan Coba lainnya diundang aja. Coba. yang lain siapa maksudmu? Ya, berapa? Pengelola kafe di Kediri Iya, juga kan di Kediri. merasa terserang atau enggak? Ya, dia tahu nggak kalau di Kediri ada 83 coffee shop? Wes, dari kedai kopi kecil sampai gede. Ya, 83 coffee shop UMKM yang terus yang ada makanannya, yang punya makanan itu ada berapa ya? 33 lah, nggak 34 deh dataku itu. Oke, yang lainnya cuman kopi doang, minuman doang. Yang rata-rata cuman kopi, snack kayak gitu. Oke. Tahu nggak? Sebanyak itu ya. Sebanyak itu. Dia tahu nggak? Kalau tahu oke sih. Aku aja nggak tahu, Bang. Ya harus riset dong. Aku aja nggak tahu, Bang. Kan riset pasar. Oke. Yang punya kapasiti 100 seat itu siapa aja tahu aku. Oke, jadi menurutmu Hmm. apa yang pengen kamu sampaikan kepada si Mbak Arsianisa Zelina ini sebagai penulis ini? Ya kalau misalnya bacot dipikirlah. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin aku kira ini udah cukup lah ya, clear ya. Biar nanti Pro ya aku... black box, Pak. Pro black box di kandang. Oke. Di kandang tautan. So ini kita untuk topik ini ya kita nggak usah panjang-panjang. Intinya kita cuma mau to the point aja apa yang kita bahas ini kita udah selesai ya. Apa yang disampaikan Gepeng ini udah. Lu mau mewakili para pengelola kafe di Kediri? Enggak. Oh enggak juga ya. Enggak, aku Ya ini dari pribadimu sendiri melihat ini merasa terserang aja, aku terganggu. terganggu. Aku terganggu. Kalau Pak Oke. Willy terganggu enggak? Aku sih awalnya kaget aja sih. Awalnya kaget cuman ya tak lihat lagi ya kita ambil positifnya aja gitu loh. Aku sih nggak pernah ngambil positif sih. Soalnya judulnya udah kayak gitu. Judulnya ofensif ya. Tapi ya, aku sih memahami, Bang. Karena menurutku judul-judul kayak gini, ini yang clickbait yang bikin orang baca. Oh gitu ya. Tapi kalau mau judulnya nggak se-ekstrim ini, mungkin orang juga nggak baca. Aku sih memahami dari segi itu. Jadi aku sih nggak keberatan sama sekali dengan judulnya. Karena sometimes aku pun juga bikin konten judulku juga kayak gitu. Wow. Yang bikin orang-orang rame. Oh rame. Gitu. Gepeng, bacot. Iya. Oke, Bang. Thank you ya udah datang ya. Oke, So, teman-teman juga kalau mau ngerasain kopi-kopi eksotis ya, seperti dari Kamala Jensen itu atau dari yang kopi-kopi luar yang di roasting oleh Black Box, nanti saya kasih linknya di Instagramnya sama Topetnya juga nanti. Thank you. Yang Ya. mau pesan Rose Blend, selain pesan dari Tautan, silahkan pesan di Black Box. Yang mau pesen house blend, pesen tautan dulu ya. Kalau udah nyobain tautan baru nyobain Black Box. Ya. Kalau misalnya Tautan stoknya habis, bisa langsung ke Black Box. Kalau misalnya mau pesen-pesen kopi full wash, silahkan pesen di Tautan. Kalau misalnya pengen yang Natural, eksperimental proses, natural, kayak gitu, silahkan nonton di Black Box. Karena udah dibagi-bagi. Oke, Frank, thank you ya udah mau Siap. datang kali ini ya. Akhirnya Thank kita you, bisa Pak. podcast lagi. Ya. Mudah-mudahan penonton juga nggak bosan lihat kamu terus yang muncul. Ya, ditungguin sama anak-anak. Oh, ditungguin. Oke, jadi terutama teman-teman di Kediri, pengelola coffee shop bisa nonton ini. Siap. Dan mungkin apa yang kita sampaikan hari ini bisa jadi masukan buat kita semua lah. Iya, saya. Gitu sih. Oke. Semoga bermanfaat dan bisa menemani. Oh, aku mau kasih tahu loh, Pak. Apa-apa? Aku kemarin dapat 2 staff. Dapat 2 staff baru itu gabung sama tempatku kerja sekarang itu gara-gara lihat No Cincong. Oh ya? Wih, ngelihat kamu di No Cincong pengen belajar sama kamu. Iya. Wah, padahal Padahal itu hoax. Padahal masuk ke kafe itu bukan untuk belajar, untuk bekerja. Untuk bekerja. Iya, bukan untuk belajar. Enggak, dia itu katanya gini, malah panjang lagi ini nanti. Wah, bilang gimana dia? Gini. Kan tak tanyain. Kemarin kan aku rekrutmen ya. Hmm. Kalian tahu juga. Iya. Ngapain Tautan rekrutmen nalin apa itu tempatku rekrutmen ngapain? Kok mesti saingan cari barista?
emang keluar kok. Emang butuh kok. Iya. Emang Pak Willy butuh. Ya udah kalau misalnya ada yang punya aku cocok kirim sini ya, siap-siap. Kita kan janjian ya. Pak, ngelamar sini loh, kelamar tempatku juga ya wis. Kayak gitu. Nah, terus itu ada dua anak interview. Ngapain gabung? Kamu ngapain? Kan biasa mesti tak tanya. Ngapain pengen gabung sini? Ya pengen belajar kopi Mas, pengen ngembangin diri, pengen ikut kompetisi juga. Emang nggak pernah ikut kompetisi? Nggak pernah. Aku aja ikut kompetisi kalan. Gitu. Ya aku jujur emang gitu Pak. Jujur emang enggak, tapi kan Mas Gepeng usaha terus tapi. Loh, kamu kenal aku? Ya Mas. Sering pernah lihat podcastnya Mas Gepeng sama Pak Willy. Ngapain aku guyu ngawak. Walah. Aku langsung ngawak itu. Ngapain kamu lihat itu? Ya setidaknya ya, walaupun mungkin ada 1-2 orang yang terinspirasi ya, itu sudah cukup. Tapi oke lah. Aku dapat 3. Dapat 3 anak dari anaknya lihat Najung Jawa. Oke, mantap. So jadi minimal apa yang kita kerjain ini nggak sia-sia lah, baik. Oke, kita closing ya. Siap. Oke teman-teman, thank you udah menonton episode kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Kalau mama ada yang nggak diambil atau nggak suka ya silahkan di skip aja. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No cincong.